Mengingat manusia ini rapuh, manusia itu lemah, maka kita harus senantiasa berlatih dan mau bersandar kepada orang-orang yang memiliki hikmat. Manusia terlahir sesungguhnya tidak bisa apa-apa. Bayi lahir hanya bisa menangis. Dia tidak bisa apa-apa. Itu artinya manusia sesungguhnya sangat lemah. Manusia sangat rapuh. Malahan pada saat itu dia harus ditolong oleh seseorang. Apakah itu bidan, apakah itu dokter. Ibunya sendiri pada saat itu juga tidak bisa menolong karena dia juga sakit dalam bersalin itu. Nah, dalam perkembangannya manusia bertumbuh. Tetapi pertumbuhan manusia ini juga sangat-sangat lambat. Buktinya, ya, sampai 5 tahun dia belum bisa apa-apa. Ya, masih harus dilatih, dididik, ditolong oleh orang tuanya ataupun orang yang lain. Nah, bukan sampai di situ. Malahan kemampuannya yang sudah bertumbuh melalui pendidikan pun juga masih perlu ditolong. Sampai usia berapa sih sesungguhnya manusia dapat mengatasi dirinya sendiri dan mencukupi kebutuhannya? Ada yang sampai usia 20 tahun lebih belum bisa mengatasi dirinya sendiri. Ya. Ini menunjukkan bahwa manusia sangat lemah, sangat rapuh dalam kehidupannya. Tapi begitu manusia sadar memiliki sebuah pekerjaan yang dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk kebutuhan orang lain, bahkan untuk kebutuhan keluarga, dia mulai naik. Naik apanya? Ya congkaknya, ya sombongnya, ya tinggi hatinya. Dia tetap tidak menyadari bahwa dia adalah manusia rapuh. Nah, dalam kehidupan yang terus-menerus meningkat, dia semakin hari semakin memiliki kekuatan, semakin memiliki kecakapan, dan semakin memiliki posisi di masyarakat. Dia biasanya juga semakin tinggi hati. Nah, padahal manusia itu sesungguhnya diminta untuk bisa bersyukur dalam segala hal. Mudah tidak sih bersyukur dalam segala hal? Jawabnya ada yang berkata, susah banget. Mengapa? Karena memang sejak dari kecil tidak pernah diajarkan untuk mengucap syukur. Tidak pernah diminta untuk berterima kasih. Sekalipun ada 1-2 orang tua yang selalu menganjurkan kepada anak-anaknya untuk bersyukur dan mengucap terima kasih ketika mendapat pemberian. Nah, ini di sekolah-sekolah pun juga tidak ada pembelajaran seri budi pekerti yang mengajarkan tentang bersyukur dan terima kasih. Mungkin hanya dengar lagu syukur saja dia di sekolah. Kembali lagi untuk bersyukur dalam segala hal. Dalam segala hal itu ada 2. Yang pertama, itu ketika menerima kebaikan, ketika menerima kenikmatan,
ketika kita menerima hal-hal yang luar biasa. Tetapi yang kedua yaitu berkenaan dengan hal-hal kepahitan, berkenaan dengan hal-hal yang menderita, berkaitan dengan hal-hal yang menyedihkan. Nah, biasanya orang akan mudah ketika mendapatkan kenikmatan, mendapatkan hadiah, mendapatkan kenaikan pangkat, dia akan mudah mengucap syukur. Tetapi untuk mengucap syukur karena hal kepahitan inilah yang susah. Tapi mau tidak mau manusia harus belajar. Karena apa? Sesungguhnya dalam kitab-kitab suci atau salah satu kitab suci ada tertulis pernyataan bersyukurlah dalam segala hal. Nah, ini tentu ada sesuatu kenapa harus bersyukur dalam segala hal. Karena dalam bersyukur itu ada energi, dalam bersyukur ada kebahagiaan, ada kegembiraan, ada keajaiban. Maka kalau kita dapat bersyukur dalam segala hal, semua yang negatif bisa berubah menjadi positif. Semua yang jelek bisa menjadi baik. Dan apa akibatnya? Syukur itu semuanya menuju ke hal-hal yang baik. Nah, bukan sampai di situ sebetulnya pernyataan di dalam kitab suci. Tetapi kelengkapannya berbunyi demikian. Bersyukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Nah, bagaimana pendapat Anda? Bukankah Allah sendiri yang meminta untuk kita bersyukur dalam segala hal? Bisakah kita bersyukur dalam segala hal? Tentu harusnya bisa, karena Allah sendiri, Sang Pencipta alam semesta ini yang menghendaki supaya kita bersyukur dalam segala hal. Karena kalau kita mau bersyukur dalam segala hal, ada banyak kebaikan yang kita peroleh, ada kenikmatan yang dapat kita nikmati, ada sesuatu yang luar biasa yang dapat kita terima, karena Allah lah yang menghendaki untuk mengucap syukur. Jadi sesungguhnya mengucap syukur itu kewajiban loh bagi manusia. Kalau itu yang menghendaki Sang Pencipta, Sang Khalik. Ya. Jadi sekali lagi itu dikehendaki, berarti kewajiban kita untuk senantiasa dapat mengucap syukur. Nah, mengingat manusia ini rapuh, manusia itu lemah, maka kita harus senantiasa berlatih dan mau bersandar kepada orang-orang yang memiliki hikmat, orang-orang yang memiliki kebijaksanaan. Dan terlebih lagi kalau manusia itu senantiasa bersandar kepada Sang Pencipta, maka dia akan dapat terus-menerus bersyukur, baik itu dalam kebaikan, baik itu di dalam kepahitan. Nah, itu yang bisa saya bagikan pada saat ini, dan kita akan ketemu pada sesi yang lain.